الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من كل شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا في رحمتك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama dapat berkumpul lagi di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kajian rutin Sabtu pagi, dan hari ini adalah Sabtu kelima. Kemarin rencana kita mau mengundang Ustaz Rifki Ja'far, ternyata mungkin beliau terlalu padat aktivitasnya. Nah, opsi lainnya kami minta ke Ustaz Fairin, beliau juga hari ini sibuk, akhirnya yang ada sajalah. Ban Serap yang maju akhirnya. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Penting tetap kita laksanakan. Langsung saja ini karena laptop kami tadi malam saya cas ternyata nggak masuk, apa ada masalah nggak tahu, masih lowbat ternyata. Ini langsung saja, takutnya nanti di tengah-tengah penjelasan mati Pak. Nah, kekurangan Ustadz sekarang itu gitu. Sok keren, sok pinter, tapi laptop mati hadis hilang Pak. Seperti itu. Kalau ulama dulu itu nulis kitab tebal-tebal itu nggak ada pakai laptop, pakai ini nggak ada. Hafalan semua. Ustaz sekarang itu ngeritik ulama ini A, B, C, D dan lain sebagainya. Giliran laptop mati, hadis hilang. Yang hafal paling 3. Innamal a'malu binniyat. Apalagi itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu aja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dibukakan selebar-lebarnya pintu pahala dan ditutup semua pintu neraka. Futihat abwabul jannah. Dibukakan pintu pahala dan ditutup pintu neraka, itu kata Imam Izzuddin bin Abdissalam adalah dibukakan seluas-luasnya pintu amalan kita, istilahnya semua kebaikan itu menjadi, semua pekerjaan baik itu menjadi amal saleh di bulan Ramadan. Sedangkan ditutupnya pintu neraka itu orang-orang bermaksiat itu agak sungkan melakukan maksiat di bulan Ramadan. Nah, keutamaan Ramadan ini dapat kita temukan di dalam berbagai macam dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Istilahnya kalau di Muhammadiyah itu Sunnah Maqbulah itu yang tidak sampai pada derajat dhaif. Di masyarakat kita ini terdapat fenomena media sosial. Ketika sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, umat muslim tidak mau ketinggalan akan menyebarkan kebaikan melalui sharing atau postingan dakwah melalui platform digital, mulai dari WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan kita ini umat muslim kalau sudah masuk di bulan-bulan tersebut, mulailah. Enggak di bulan tersebut saja. Di bulan seperti Isra Mi'raj, seperti adanya Maulid Nabi, itu kan yang diributkan itu saja.
Kalau ada Maulid Nabi itu nanti berdebat tiap tahun, boleh apa tidak, boleh apa tidak, gitu-gitu aja. Nanti Ramadan sharing lagi, terawih itu 11 apa 23, gitu-gitu aja setiap tahun sampai kiamat nanti. Terutama tentang fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Ya. Namun kekurangannya itu ialah ketika memposting atau merepost tulisan dakwah tentang keutamaan bulan-bulan tersebut, terkadang tidak melakukan tahqiq dulu, tidak melakukan tinjauan dulu, tidak melakukan yang namanya tabayun dulu. Ditinjau ulang akan kebenaran sumber dalil hadis yang diposting, apakah benar sumber hadis yang dipakai ataupun merupakan sunnah maqbulah atau sahih sampai derajat hasan. Kadang kita itu nge-share sesuatu juga, enggak perkara ini saja, kita enggak mau dulu lihat benar atau tidak sumber daripada yang kita posting gitu. Asal share saja. Dari grup sebelah gitu Pak. Sudah tahu dari sebelah, grupnya sebelah masih di posting. Grupnya saja sebelah loh Pak, enggak utuh satu gitu. Tetap di posting. Salah satu yang populer dan yang tersebar di masyarakat kita ini, terutama umat Islam ini dari dulu sampai sekarang, adalah hadis-hadis yang diambil dari kitab yang namanya Durratun Nasihin. Nanti kalau panjenengan bulan Ramadan itu mungkin dari teman-teman panjenengan ada yang posting seperti ini Pak ya. Ya. Fadilah salat tarawih malam pertama. Itu tiap hari nanti. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam ke-30. Dan itu pahalanya luar biasa besar-besar semuanya. Seperti ini kita baca, ya. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan salat malam tarawih di bulan Ramadan, lalu beliau berkata, malam pertama dosa-dosa yang beriman keluar darinya pada malam pertama seperti hari dilahirkan ibunya. Bayangkan Pak, satu malam salat tarawih bersih langsung dosa-dosa kayak keluar dari rahim ibu kita. Hebat Pak ya. Nih, hadisnya seperti itu. Jadi panjenengan nanti tarawih pertama saja sudah cukup, kedua nggak usah. Ada. Terus kedua, pertama itu jadi ramailah nanti kalau memegang hadis seperti ini, ramai nanti koruptor datang, maling datang. Tujuannya untuk menghapuskan dosa. Gitu. Hebatnya seperti itu. Ini banyak seperti ini. Kalau panjenengan lihat di grup-grup WA itu banyak kayak gini. Malam kedua, keutamaan malam ke-14. Malaikat akan menjadi saksi bagi yang tarawih bahwa ia sudah melakukan salat tarawih. Maka Allah tidak akan menghisapnya besok di hari kiamat. Gak usah, nggak hisap lagi Pak. Nanti dicatat Pak kalau pakai hadis ini ya. Malam ke-14. Dan nanti di akhirat nggak dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kedengarannya seperti kabar gembira untuk kita, cuman harus ada pertanyaan, ini benar apa enggak gitu. Itu ya. Kita kan harus tahu dulu. Kita kenalan dulu dengan kitab Durratun Nasihin ini apa? Durratun Nasihin ini sebenarnya kitab yang cukup populer di Indonesia. Sekilas saja, secara cepat saja. Menurut penelitian Martin van Brusnen dan penelitian Masdar F. Masudi dan kawan-kawan itu, Durratun Nasihin kerap dijadikan rujukan di masjid-masjid, musola, sekolah, dan terutama pesantren-pesantren di Sumatera, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bahkan sampai Madura. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahkan menurut Ustaz Lutfi Fatullah itu sudah ada 7 versi terjemahan Durratun Nasihin yang berbahasa Indonesia dengan penerjemah khusus ini jadi. Terus kalau suaranya lagi kan masih pemulihan. Dengan penerjemah dan penerbit yang berbeda-beda, pertama kali diterjemahkan oleh Haji Salim Bahresi, diterbitkan Balai Buku Surabaya. Nah, bahkan kitab-kitab ini itu populer di negara-negara lain seperti Malaysia,
seperti di India, Turki dan lain sebagainya. Di Malaysia itu malah setiap hari bulan Ramadan, kalau panjenengan pernah nonton TV Malaysia, Malaysia itu kan ada TV 1, TV 2, TV 3 ya, Pak, ya. Kalau zaman kami dulu kalau mau pakai parabola di Sumatera itu kan dapat siaran Malaysia. Kalau nonton acara anak-anak kayak Flashman, apalagi itu Masman, itu biasanya nontonnya di TV 3, kalau nggak TV 1. Itu tiap hari ditampilkan seperti ini, postingan-postingan ini, Pak. Fadilah-fadilah tentang Ramadan itu. Nah, ini kitab yang menarik ya, menyajikan tentang nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, cerita-cerita, hikayat-hikayat dan penjelasan-penjelasan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kata Durratun Nasin itu bermakna mutiara pada juru nasihat. Judul-judul kitab itu indah-indah seperti ini, Durratun Nasin. Durrah itu artinya mutiara, Nasin itu adalah nasihat, tukang beri nasihat ya. Di dalam mukaddimah kitab ini disebutkan sekilas riwayat hidup pengarang, yaitu seorang ulama yang hidup pada abad ke-18 Hijriah dengan nama lengkapnya adalah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubawi. Bahkan dulu ada penelitian tentang beliau ini. Sebenarnya beliau ini bukan ulama hadis, Pak. Beliau ini adalah seorang jurnalis yang kerjaannya mengumpulkan hadis gitu. Bukan ulama yang takhusus di ilmu hadis, tapi dianya seorang jurnalis yang senang dengan hadis-hadis dan mengumpulkan hadis-hadis. Jurnalis itu kan senang mengumpulkan kata-kata indah ya, Pak. Jika ada yang diriwayatkan dan disandarkan kepada Nabi, maka dianya dikumpulkan olehnya. Namun menurut penelitian Dr. Lutfi Fatullah, 30% dari 839 hadis di dalamnya ternyata berkategori hadis palsu. 30% di dalam kitabnya itu adalah hadis palsu. Yang beliau menyatakannya itu melalui disertasi beliau yang dikaji, yang dibuktikan di Universitas Kebangsaan Malaysia di UKM. Disertasi setebal 787 halaman ini di bawah bimbingan Prof dan lain sebagainya ini yudisiumnya memuaskan. Jadi beliau itu meneliti hadis-hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasin. Wajar kalau sampai 787 lembar. Untuk disertasi itu wajar. Jadi Pak Rohman kalau ngeprint punya saya cuma 333 itu belum apa-apa, Pak. Kalau Ustadz Lutfi sampai 787 ya. Kalau kami setengahnya 333. Itu belum ada apa-apanya. Asalnya Quran ini. Nah, menurut beliau itu setelah merujuk kitab-kitab ahli hadis yang diakui muktabarah, setelah diteliti hadis-hadisnya itu banyak bermasalah. Ya, prosentasinya seperti ini. Hadis palsu 30%, lemah dhaif itu 180, 21,5, amat lemah itu 5,7. Terus belum dapat dipastikan sebanyak 56 hadis, istilahnya enggak bisa dipastikan ini hadis apa bukan gitu loh, Pak. Antara hadis atau perkataan orang gitu. Itu ada 6,7%. Jadi menurut beliau, menurut penelitiannya itu, dari sejumlah itu, Ustadz Lutfi juga mengklasifikasikan boleh tidaknya hadis-hadis tersebut untuk digunakan sebagai dalil dalam berbagai keutamaan amal atau fadilah amal. Dari 839 hadis itu, masing-masing boleh digunakan sebanyak 484 hadis, atau hanya sekitar 57,7% yang boleh digunakan. Tidak boleh digunakan sebanyak 40,2, berarti hampir setengahnya, Pak. Nggak boleh digunakan. Sedangkan kita setiap hari di bulan Ramadan itu menerima postingan-postingan yang berdasarkan
kitab ini. Ini langsung saja kita ke contoh-contohnya, Pak ya. Ini takutnya ini udah mulai menteri-menteri ini rasanya. Kita masuk ke hukum mengamalkan dan menyebarkan hadis palsu. Hukum mengamalkan dan menyebarkan hadis palsu adalah haram. Hadis palsu itu apa, Pak? Hadis palsu itu hadis, bukan hadis tapi dikatakan hadis. Bukan perkataan Nabi tapi disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hadis palsu. Kalau hadis dhaif itu masih kemungkinan dia itu hadis. Bedanya palsu sama dhaif itu. Kalau palsu itu dianya ada motivasi pengarangnya. Ya. Seperti tukang jual terong bilang ada di mustalah hadis itu albanin jandaun di kulli dawaun di kulli da'in. Terong itu adalah obat daripada segala penyakit. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Laris terongnya, Pak. Nah, karena disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dikatakan hadis palsu karena ada kepentingan di duniawi di dalamnya. Memang ada motivasinya. Kalau ada dari jamaah Baitur Rahman bilang barang siapa yang sholat di Baitur Rahman sama saja dengan sholat Masjidil Haram pahalanya. Itu hadis palsu kalau dianya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukumnya adalah haram. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Bahkan Kiai Haji Mustafa Ya'qub dulu pernah bilang, kadzaba alayya muta'ammidan itu bukan hanya sekedar menyebarkan hadis palsu. Anda mengatakan pemahaman Anda terhadap hadis sahih itu bahwasanya pemahaman Anda itu paling benar, itu adalah hadis palsu juga. Jadi ketika kita mengatakan pemahaman kita tentang hadis harus dibarengi dengan kata-kata wallahu a'lam bis-shawab. Harus disertai dengan wallahu a'lam bis-shawab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain yang mengatakan haramnya menyebarkan hadis palsu adalah man haddatsa alayya bi haditsin yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzdzabin. Siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis yang masih diduga bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua pendusta itu. Hadis yang lain, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain, ya. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, Pak ya, hendaklah yang mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Apabila ada sebuah hadis yang menjuruskan kepada neraka, itu sudah dipastikan dalalatuhu litahrim, atau dalil untuk keharaman. Karena ada larangan itu berbentuk liikrah, untuk sesuatu yang makruhkan. Kalau sudah berbohong atas nama Nabi itu, dianya berarti adalah haram mutlak. Itu mengamalkan dan menyebarkan hadis palsu. Hati-hati jamaah Baitur Rahman yang sudah ngaji pada hari ini, harus hati-hati untuk menyebarkan hadis-hadis yang kita terima nanti di bulan Ramadan. Ya. Contoh-contoh hadis bermasalah yang populer di bulan Ramadan nanti akan kita temui di kitab Darutun Nasihin, biasanya seperti ini, Pak. Hadis 1 dan 2, coba kita baca. Wa anin Nabi sallallahu wassalam anhu qala man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari neraka.
Ini dibawakan oleh ustadz-ustadz mubalik ketika ceramah mau masuk bulan Ramadan. Ya, hadis ini. Karena memang ada anjuran untuk bergembira ketika kita itu memasuki bulan Ramadan, cuma dalilnya salah. Dibawakan dalil ini. Ya, hadis yang kedua, qala alaihi salatu wassalam, idza kana awal lailatul Ramadan yaqulu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna wa nuhibbuhu, man dzalladzi yatlubuna wa natlubuhu, wa man dzalladzi yastaghfiruna naghfir lahu bi hurmati Ramadan. Fa ya'murullahu al-kiramal katibaini fi syahri Ramadan ay yaktubu lahum al-hasanat wa la yaktubu alaihim as-sayyi'at wa yamhullahu dzunubahum al-madiyah. Rasulullah SAW bersabda, jika telah masuk hari pertama dari bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang mencintai kami, maka kamu akan mencintainya. Dan siapa yang mencari kami, maka kami akan mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada kami, maka kami akan mengampuninya dengan kehormatan kedudukan bulan Ramadan. Maka Allah pun memerintahkan kepada para malaikat pencatat amal, kiramal katibain, dalam bulan Ramadan untuk menuliskan kebaikan-kebaikan mereka dan tidak mencatat keburukan dosa-dosa mereka, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dua ini menarik hadisnya. Yang pertama itu kita cukup bergembira di bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Ya seneng aja gitu ketika Ramadan, karena banyak dari kita ini masuk Ramadan itu mulai banyak bingung. Besok puasa, hari ini sudah mikir, wah ngopi terakhir nih, sarapan terakhir nih. Padahal setelah Ramadan juga masih ada. Kita lihat hasil penilaian hadis ini. Hasil penelitian hadis ini itu, hadis yang pertama dan kedua ini, ternyata setelah diteliti tidak ada satu kitab hadis pun yang mencantumkan hadis tersebut. Bayangkan Pak, baik kitab hadis utama yaitu Kutubus Sittah dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i sama Ibnu Majah itu enggak ada. Ditambah lagi Kutubus Tis'ah, ya, kitab induk hadis yang terdiri dari Kutubus Sittah, ditambah Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi, itu enggak ada. Bahkan ketika pencarian dan penilaian diperluas di ratusan kitab seperti Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya, enggak ditemukan hadis ini. Penelitian dibantu dengan fasilitas pencarian dari searching terhadap 400 kitab dan hadis, dan penelitian takhrij tentang bantuan program Maktabah Syamilah itu juga tetap nggak ditemukan. Ya. Dengan demikian hadis tersebut tidak bersanad dan tidak lolos verifikasi kesahihan tahap pertama. Kesimpulannya adalah ungkapan yang diklaim sebagai hadis Nabi berstatus la aslalahu atau alias palsu. Dan yang paling lucu lagi, kedua hadis ini saking palsunya Pak, nggak ditemukan di dalam kitab hadis palsu. Saking palsunya. Jadi umat Islam itu ada khazanah kitab hadis palsu yang bernama Maudu'at, karangan Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Saking palsunya hadis ini nggak ditemukan di dalam kitab hadis palsu. Bayangkan Pak. Dan itu disebarkan di masyarakat kita dengan embel-embel Nabi Muhammad SAW bersabda. Saking nggak ada dalilnya di dalam kitab hadis palsu. Jadi Maudu'at itu ensiklopedia hadis-hadis palsu. Dicantumkan semuanya di sana. Hadis-hadis palsu itu apa saja. Dan hadis dua ini nggak ada di sana. Saking palsunya. Hadis ketiga, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau ummati an takuna sayyi'atu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui apa yang disediakan di dalam Ramadan, maka umatku akan berangan-angan seandainya setahun semua Ramadan. Coba. Seandainya umatku mengetahui apa yang disediakan di dalam Ramadan, maka umatku akan berangan-angan seandainya setahun semua Ramadan.
Ya, ini andai kata Nabi itu, kata hadis ini, kata kalimat ini, andai kata umatku itu tahu kandungan yang terdapat di dalam Ramadan itu, pastinya umatku itu berangan-angan, istilahnya pengen setiap hari itu adalah Ramadan. Ajal Pak, bendino poso. Tiap hari puasa. Yang senang ya ustadz-ustadz itu. Tiap hari ceramah aja sih. Dikira ceramah itu gak capek ya. Capek Pak. Belajar yang capek. Kalau yang belajar, ada juga yang enggak. Ya. Seandainya umatku mengetahui apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan, maka umatku akan berangan-angan seandainya setahun semuanya Ramadan. Mungkin dari panjenengan juga pernah terdetik di dalam hati, enak ya kalau setiap hari itu Ramadan. Karena apa? Karena makan nggak perlu masak, tinggal ke masjid makan, takjil terus gitu. Yang repot ya ibu-ibu itu. Bapak-bapak nih SMP sudah makan pergi udah. Ya, yang paling mumet dari donaturnya. Yang paling mumet donaturnya. Nah, iya namanya donatur, Pak. Nah, penilaian hadis menurut keterangan takhrij Imam Suyuti, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan mengisyaratkan kedhaifannya, yaitu mendoifkannya dari jalur Ibnu Mas'ud Al-Ghifari ya. Jadi hadis ini ulama itu kalau meriwayatkan hadis itu pasti dikasih centang, hadis ini adalah hadis dhaif. Pasti seperti itu. Imam Tirmizi itu di dalam kitab Sunan Tirmizi juga hadis ini dhaif tapi boleh diamalkan, sampai seperti itu ya. Hal ini disebabkan terhadap perawi yang bernama Jarir bin Ayyub Al-Bajali Al-Kufi. Jadi Ayyub Al-Bajali Al-Kufi ini terkenal orang yang suka menipu, suka berbohong, akhirnya dikenal sebagai orang yang suka mendustakan hadis. Akhirnya hadis yang diriwayatkan oleh dia itu setiap keluar itu pasti dibilang adalah hadis-hadis palsu. Ibnu Hibban mengatakan kana mimman fahisha khata'uhu, salah satu perawi yang melakukan kesalahan parah dalam periwayatan hadis. Hadis keempat ini mulai goyang ini sudah. Layarnya udah mulai habis. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqah ila arba'atin nafar. Ta'al al-Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imina fi syahr Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya, surga merindukan 4 kelompok. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisannya, orang yang memberikan makan orang lain yang kelaparan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini biasanya tersebar dan dibincangkan oleh para dai ketika dianya sedang ceramah. Makanya terkadang kekurangan ustadz-ustadz sekarang itu kadang asal kutip saja. Pokoknya berbau bahasa Arab kayaknya hadis ini. Padahal belum tentu juga. Makanya orang Indonesia itu unik. Ketika dia menemukan koran bahasa Arab, diambil sama dia. Nggak boleh diinjek. Saking. Padahal koran di Mesir, koran di Saudi, bahasa Arab semuanya, Pak. Bukan berarti Quran semuanya. Nah, hadis ini adalah la aslalahu, tidak ditemukan di kitab-kitab hadis. Sebagaimana hadis pertama, hadis kedua, hadis keempat ini juga tidak ditemukan dalam berbagai kitab hadis rujukan. Hadis ini tidak memiliki sanad sehingga tidak lolos verifikasi tahap pertama. Kita langsung ke penutup. Sebenarnya masih banyak lagi hadis-hadis dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu, jadi hadis dhaif itu Pak, ada 41 tingkatan. Yang paling parah itu adalah dhaif, yang paling parah itu hadis munkar ya. Munkar itu qaribun ilal maudhu. Udah dekat kepada maudhu.
yang tersebar di masyarakat kita. Dan hendaknya kita harus berhati-hati mengamalkan sesuatu dan menyebarkannya. Ditakutkan akan menjadi su'ul jariyah karena menyebarkan hadis palsu. Makanya setelah ini jamaah Baitur Rahman harus hati-hati menyebarkan hadis-hadis yang tersebar di bulan Ramadan. Kalau panjenengan belum saya kasih seperti ini, yang kemungkinan masih ma'fu lah, masih dimaafkan karena belum tahu hukumnya. Kalau sudah tahu hukum, berarti dianya sudah kena. Ketika mendapatkan hukum postingan seperti ini di bulan Ramadan, maka tanyakan sumber kitabnya itu dari mana. Gitu. Kitabnya ini benar apa enggak? Kitabnya apa? Jangan-jangan kitabnya kitab Darmo Gandul gitu kan? Kitab Sabto Darmo dan lain sebagainya. Dan status hadisnya itu apa? Agar dapat menjadi teguran masyarakat yang setiap tahunnya dikasih pengetahuan yang salah tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, Imam Ibnul Jauzi itu pernah berkata, untuk mengetahui hadis itu lemah dan palsu tentang bulan Ramadan, maka cukuplah melihat pahalanya, Pak. Apabila pahalanya melebihi Lailatul Qadar, yaitu 1000 bulan, khairun min alfi syahr, maka cukuplah mencurigai hadis tersebut sebagai hadis palsu. Makanya kalau sudah ada pahala yang wah tadi, harus curiga sebenarnya kita. Ya. Apalagi malam pertama, itu nanti setiap hari loh Pak, disposing Pak. Malam pertama, kedua, ketiga, dan itu pengkhususan di malam kedua, di malam ketiga ini. Padahal kalau dikaji hadis-hadisnya itu bermasalah semua. Ada juga kadangan yang masih tersebar 10 malam pertama itu adalah rahmat, 10 malam kedua itu adalah maghfirah, 10 malam ketiga itu adalah idkun minan nar. Itu hadisnya lemah. Cuman dianya masih dapat ditoleransi dikarenakan memang di bulan Ramadan itu semuanya itu ada maghfirah, ada rahmat, ada idkun minan nar. Bukan berarti partisi seperti itu, enggak. Dikhususkan 10 hari itu enggak. Setiap malamnya pasti itu ada. Yang paling parah itu tadi ya. Malam pertama kita itu ikut tarawih, setelah tarawih suci kembali seperti bayi baru lahir. Padahal dia ikut tarawih tapi nggak sholat isya gitu loh Pak. Berdosa mana nggak sholat tarawih sama nggak sholat isya. Ini ya, mohon jamaah sekalian harus berhati-hati. Mungkin dari kita masih banyak yang seperti ini, dan mulai dari kita yang bisa menegur karena kita sudah mempelajarinya di pagi hari ini. Ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang maksimalnya kami, karena masih agak kurang enak untuk menyampaikan dan ngomong. Untuk menyampaikan yang seperti ini kurang nyaman masih. Tapi kalau untuk ngedabrus kayaknya masih enak-enak saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan nanti di bulan Ramadan. Sehat lahir, sehat batin dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallah qatan qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.